Baik, saya di sini ingin membacakan hadis sahih li zatihi, yaitu dengan bunyi seperti ini. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala isbarana Malik an ibn Shihab an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarafi al-maghribi bi atsur, yaitu dengan artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW ketika sholat maghrib membaca atur. Kenapa disebut hadis sahih li zatihi? Karena hadis tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai hadis sahih, yaitu yang pertama ialah sanadnya bersambung, yang kedua para perawinya adil, yang ketiga para perawinya dobit, yang keempat tidak ada illah, yang keempat tidak mempunyai illah, dan yang kelima ialah tidak ada syad. Baik, kita lanjut ke hadis yang kedua, yaitu hadis sahih li ghairi dengan bunyi seperti ini. Haddatsana Yahya ibnu Sa'id haddatsana Bais ibnu Hakim haddatsani abi anjada qala qultu ya Rasulullah man abaru qala abaka qala qultu summa man qala summa amka qala qultu summa man qala ammaka summa abaka summa al aqrabi fal aqraba. Dengan artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Bais bin Hakim, ia berkata, ayahku telah menceritakan kepadaku dari kakekku, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus aku paling berbakti kepadanya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah SAW menjawab, kemudian ibumu. Aku bertanya lagi, lalu siapa? Lalu setelah itu siapa? Rasulullah SAW menjawab, ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang paling dekat kekerabatannya denganmu, kemudian di bawahnya. Hadis tersebut disebut hadis sahih li ghairi karena salah satu perawinya itu Bais bin Hakim, di mana para ulama berpendapat bahwa ada sebagian masalah dari hadis yang diriwayatkannya. Hadis tersebut tidak menghilangkan sifat dhabnya, tapi sifat dhabnya kurang dapat dirasakan, sehingga dimasukkan dalam kategori hadis sahih li ghairi. Baik, saya akan membacakan hadis hasan Tirmizi. Itu ma akhrajahu Tirmizi qala haddatsana Qutaibahu haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman at-Tubai an Abi Imran al-Jauni an Abi Bakr ibnu Abi Musya al-Syari qala sami'tu Abi bihadarati aldu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwaba al-jannati tahta asyitali as-Susafi. Artinya telah diriwayatkan Tirmizi, yang berkata telah berceritakan kepada kami Quraibahu, ia berkata telah berceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman at-Tubai dari Abi Imran dan Abu Imran al-Jauni dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Syari, ia berkata ayahku pernah berkata di Medan di hadapan musuh-musuhnya, Nabi Rasulullah SAW bersabda bahwa pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Pada hadis tersebut ada salah satu perawi yaitu nama Ja'far itu tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih karena ada permasalahan bagian dhabnya. Kemudian saya membacakan hadis hasan li ghairi haddatsana Subah
An Asim ibnu Ubaidillah qala sami'tu Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah an abihi an Amrah min bani Fazarah fazawaja ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arditi min nafsihi wa maliki bina'laini qalat na'am qala fa'azaja. Dari Syubah, dari Asim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'i dari ayahku yang berkata, ada seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sendal. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau merelakan dirimu sedangkan engkau diberi mahar sepasang sendal? Wanita itu menjawab, ya. Kemudian Rasulullah SAW memperbolehkannya. Pada hadis ini ada satu perawi yaitu Asim yang dinilai para ulama hadis itu sebagai dhaif karena buruk hafalannya. Namun Tirmizi mengatakan hasan sebab datang dari jalan yang lain. Kemudian saya akan membacakan hadis dhaif. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatu zakatu al-jasadi asy'ub asayafu nifsa as-sabri. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakat badan adalah puasa, dan puasa adalah sebagian dari kesabaran. Hadis ini dianggap lemah karena salah satu perawinya yaitu Musa bin Ubaidillah. Para ahli hadis sekelompok ahli hadis beranggapan bahwa hadis yang diriwayatkannya itu lemah sehingga dianggap dhaif. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.